Pemilu sudah berlalu, tapi ternyata masih ada yang belum move on dari halu. Ya sahabat, sejumlah caleg dan tim ses yang gagal lolos pemilihan kini mengalami depresi ringan. Beberapa di antaranya datang menjalani pengobatan alternatif di Padepokan Al-Bustomi di Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mereka yang jiwanya sedikit terguncang lantaran tak menerima kekalahan mendapat terapi doa penenangan diri di Padepokan yang terkenal dengan sebutan anti galau ini. Salah satunya Saifuddin Zuhri, caleg Dapil 3 Kota Cirebon ini mengaku stres hingga kesulitan tidur pasca penghitungan suara. Bahkan salah satu tim sesnya yang merupakan donatur pemenangan terus meracau dan meminta Saifuddin segera dilantik menjadi wakil rakyat. Pasalnya, sejak pertengahan 2022, sang donatur sudah merogoh kocek cukup dalam, sampai menjual barang-barang berharga miliknya. Kita juga kan tadinya berharapnya menang. Ternyata emang kan, ya Tuhan sudah berkehendak lain, barangkali kita ambil yang hikmah yang terbaik. Ternyata emang kan kita terkalah. Sudah berapa modal yang dikeluarkan habisnya? Lumayan, cukup lumayan. Di angka ratusan juta, Pak. Ya. Sejauh ini mereka yang datang masih dalam kategori depresi ringan sehingga proses pengobatannya seputar doa, zikir, mandi malam, dan ruqyah. Ya mereka intinya yang diperlukan untuk spirit kejiwaannya lah. Dan jiwanya itu tergoncang. Ketika jiwa tergoncang itu semuanya pasti akan tergoncang semua. Fisik dan lahir batinnya semua tergoncang. Karena mereka itu tidak siap kalah dan tidak siap menang. Ya, di dunia politik yang penuh persaingan semacam itu, seharusnya setiap insan di dalamnya jangan cuma siap menang dan siap kalah, tapi juga harus siapin mental. Betul nggak sahabat? Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Halo, selamat pagi Tasya. Selamat pagi Pram, Halo, cerah selamat sekali pagi. sepertinya ya Iya, Pram benar ya. Ya, selamat pagi sahabat RTV, bertemu lagi dengan kami di Lensa Indonesia Pagi. Ya tentunya sejumlah informasi menarik sudah kami kemas dan juga siapkan untuk kamu pemirsa setia RTV. Langsung aja kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Pramadika Samudra. Ya, kita awali dari Kabupaten Pamekasan, sahabat. Rumah seorang ketua KPPS porak-poranda setelah dibom orang yang tidak dikenal. Ya, motif pelaku teror bom tersebut kini dalam penyelidikan aparat Polda Jawa Timur. Gus Yairi hanya bisa mengamati rumahnya yang hancur berantakan setelah dilempar bom oleh orang tak dikenal Senin lalu. Pecahan kaca serta puing-puing tembok berserakan di bagian depan rumah Ketua KPPS di Desa Nyalabuh Daya, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur ini. Gus Yairi yang pada pemilu kemarin bertugas di TPS 6 Desa Nyalabuh Daya mengaku tak mengetahui siapa pelaku teror bom kepada dirinya. Ia pun sama sekali tak menyangka bahwa insiden tersebut menyasar dirinya dan keluarga. Kejadiannya itu malam Senin sekitar pukul 3 itu menurut tetangga. Kan karena waktu peledakan itu saya tidak mendengar, cuma kaca yang sebelah kamar saya jatuh dikira lemari ataupun rak piring roboh gitu. Sementara Polres Pamekasan yang dibantu aparat Polda Jatim menyatakan telah memeriksa sejumlah saksi di sekitar tempat kejadian meski belum dapat mengungkap siapa pelakunya. Namun, pihak kepolisian menyatakan telah berhasil mengidentifikasi jenis bahan peledak yang digunakan. Sudah kita identifikasi bahan dasarnya adalah dari kalau nggak salah bom ikan bondet. Mudah-mudahan motif sama pelaku sedang didalami sama tim. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan bisa kita ungkap. Doakan aja, ya. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, kerusakan material aja rumah yang ditaruh di depannya itu. Hingga kini motif pelaku masih diselidiki.
Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak berandai-andai terhadap dalang di balik teror bom tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Ya, sahabat, pemilu sudah usai. Meski perhitungan KPU masih terus berjalan, namun tak sedikit partisipan pemilu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa karena stres gagal di pemilu. Ya, ini rumah sakit pemerintah di Jakarta punya layanan pemeriksaan kesehatan jiwa nih sahabat. Dan sudah dibuka tak hanya untuk para kontestan pemilu dan simpatisannya, tapi juga untuk umum. Nah, seperti apa? Berikut laporan reporter RTV Salsabil Al-Katiri dan juru kamera Budi Utomo. Ya, sahabat RTV, usai pemilu, RSUD Taman Sari, Jakarta Barat membuka fasilitas layanan kesehatan untuk konsultasi gangguan kesehatan jiwa. Sudah ada lebih dari 95 orang yang terdaftar, ini mulai dari partisan pemilu seperti misalnya caleg, tim sukses, dan juga masyarakat biasa ataupun petugas KPPS, sahabat RTV. Lalu seperti apa proses pemeriksaannya? Yuk langsung aja kita lihat. Sebelum diperiksa, peserta harus mendaftarkan diri secara online hingga mendapatkan jadwal pemeriksaan. Sesampainya di RSUD, peserta mengisi registrasi daftar ulang, lalu cek kesehatan dengan dokter, mulai dari tes tensi darah sampai tes HRV oleh psikolog atau psikiater. Proses registrasi di meja pertama, kemudian ada proses di meja kedua tensi, yaitu oleh dokter, lalu kemudian langsung mengarahkan ke meja ketiga, yaitu tempat pemeriksaan HRV testnya. Lah, HRV itu heart rate visibilities. Nah, itu melihat tingkat stres dari si masyarakat yang datang untuk screening jiwa tersebut. Setelah itu, dari proses HRV test dilakukan, maka dibacakan langsung oleh dokter maupun psikolog klinisnya. Sambil menunggu, peserta juga diberikan bekal materi mengenai macam-macam gangguan kesehatan jiwa dan cara mengatasinya. Manfaat pemeriksaan ini pun disambut baik bagi peserta yang mengalami depresi atau stres usai pemilu. Seperti yang dialami Foni Syahputra. Pria berusia 38 tahun ini merupakan tim ses dari salah seorang caleg. Ia memberanikan diri memeriksakan gejala gangguan kesehatan jiwa yang dirasakannya. Pertama, kurang tidur, ibaratnya susah tidur lah ibaratnya, terus halusinasi aja Mbak gitu ibaratnya, jadi kepikiran lah ibaratnya kenapa bisa kayak gini gitu istilahnya gitu. Kalau sampai yang bersangkutan nggak jadi gimana gitu. Sebenarnya sih awal-awalnya juga sempat, wah nanti gue dibilang gila nih sama yang, tapi kita mencoba gitu kan untuk mengetahui diri kita sendiri gitu istilahnya. Selain tim KPPS, tim sukses caleg, dan tenaga kesehatan, masyarakat umum juga bisa loh memeriksakan kondisi kesehatan jiwa usai kontestasi politik. Pendaftaran masih dibuka setiap hari, Senin sampai Sabtu, dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Nah, sahabat RTV, dengan adanya layanan pemeriksaan kesehatan jiwa, ini menjadi bukti apabila kamu peduli dengan kondisi kesehatan kejiwaan kamu nggak perlu ragu atau takut nih dengan stigma masyarakat. Kamu langsung aja datang dan memeriksakan kondisi kejiwaan kamu apabila kamu mengalami depresi atau stres imbas dari pemilu 2024. Dari Jakarta, Salsabil Al-Katiri dan Budi Utomo, RTV. Kita ke informasi selanjutnya sahabat, banyaknya jumlah petugas pemilu terutama anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS menjadi momok sekaligus menunjukkan bagaimana petugas penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar yang beresiko melayangkan nyawanya. Ya, ini salah satunya Tasya, KPU memastikan sudah menyiapkan dana santunan bagi petugas pemilu yang meninggal dunia, kecelakaan kerja dan sakit. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pasca pemilihan umum tanggal 14 Februari, puluhan petugas pemilu berguguran.
hampir di setiap wilayah di tanah air, mulai dari anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, panitia pemungutan suara atau PPS, panitia pemilihan kecamatan atau PPK, pengawas TPS, Linmas, petugas pengamanan TPS meninggal dunia. Bahkan di sejumlah kasus, para petugas pemilu malang tersebut menghembuskan nafas terakhir saat hari pemungutan suara. Kepergian mereka tentunya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Data terakhir yang dirilis Komisi Pemilihan Umum mencatat sejumlah 84 petugas pemilu meninggal dunia. Anggota KPPS adalah yang terbanyak, yakni 42 orang. Dan yang menjadi penyebab meninggalnya para petugas pemilu sebagian besar dikarenakan serangan jantung, darah tinggi atau hipertensi, serangan stroke, gangguan pernafasan akut, asma, dan sesak nafas. Selain meninggal dunia, ribuan petugas pemilu juga jatuh sakit dan harus menjalani penanganan medis di sejumlah rumah sakit. Faktornya tak lain karena mereka kelelahan saat bertugas mengawal proses pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang berlangsung Senin lalu menyatakan sudah menyiapkan anggaran berupa dana santunan bagi anggota badan ad hoc atau petugas pemilu yang mengalami kemalangan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dalam hal ada anggota badan ad hoc yang mengalami kemalangan berupa meninggal dunia, atau mengalami kecelakaan kerja atau mengalami sakit, juga dibuatkan atau disediakan anggaran untuk santunan ya. Kalau yang ini anggarannya berbasis APBN-nya KPU. Dalam peraturan KPU nomor 472 tahun 2022 yang merujuk pada surat Menteri Keuangan yang mengatur satuan biaya masukan lainnya atau SBML di lingkungan KPU untuk menjalankan tahapan pemilu, KPU menyiapkan santunan sebesar Rp36 juta bagi anggota badan ad hoc pemilu atau petugas pemilu yang meninggal dunia dan Rp10 juta untuk biaya pemakaman. Sementara bagi petugas pemilu yang mengalami sakit maupun kecelakaan kerja yang berakibat cacat permanen, KPU memberikan santunan Rp30.800.000. Dan mereka yang mengalami luka berat diberikan santunan Rp16,5 juta dan luka sedang sebesar Rp8.250.000. Selain dana santunan, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan seluruh pemerintah daerah untuk menjalankan instruksi Presiden yang mewajibkan petugas badan ad hoc harus memiliki BPJS Tenaga dan BPJS Kesehatan. Semua upaya dilakukan pemerintah bersama KPU untuk menyetarakan besarnya tanggung jawab petugas badan ad hoc dalam mengawal proses pemungutan suara di TPS dengan segala persoalan yang kompleks, dengan tunjangan yang setidaknya menghargai jerih payah mereka yang tidak sia-sia meskipun harus meregang nyawa. Tim Liputan RTV. Beberapa daerah di Indonesia melakukan pemungutan suara ulang. Di Purbalingga, PSU dilakukan karena adanya pemilih yang tak terdaftar dalam DPT tambahan. Ya, sedangkan Tasya di Sumatera Barat, 15 TPS dari 10 kabupaten kota di Sumatera Barat akan melakukan pemungutan suara ulang karena mengizinkan pemilih luar daerah mencoblos. KPU Kabupaten Purbalingga menggelar pemungutan suara ulang atau PSU Pilpres 2024 di TPS 01 Desa Timbang, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Namun partisipasi masyarakat dalam PSU berkurang lantaran banyak warga yang merantau sehingga tidak bisa mengikuti pemungutan suara ulang. Penyebab PSU karena ada 2 warga luar daerah yang mencoblos di TPS ini. Sedangkan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri ini tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan di TPS setempat. Kedua pemilih memang tinggal di Desa Timbang, namun memiliki KTP Kabupaten Bogor. Saat pemilu, petugas tidak memeriksa dengan teliti KTP kedua pemilih ini. 2 orang di KTP Bogor. Warga aslinya warga sini. Tapi sekarang
sudah domisili di Bogor. Sedangkan di Sumatera Barat, KPU juga akan menggelar pemungutan suara ulang pada tanggal 24 Februari besok. Ada 15 tempat pemungutan suara di 10 kabupaten kota yang akan menggelar pemungutan suara ulang. Di antaranya 2 TPS di Kabupaten Tanah Datar, 2 TPS di Kabupaten 50 Kota, 4 TPS di Kota Padang, lalu masing-masing 1 TPS di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh. Pemungutan suara ulang dilakukan karena laporan adanya pemilih yang tak terdaftar dalam DPT dan DPTB yang ikut memilih. Bahkan ada juga laporan mengenai pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik yang ikut mencoblos tanggal 14 Februari kemarin. PSU ini direkomendasikan oleh pengawas TPS akibat adanya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB menggunakan hak pilih di suatu TPS. Tak hanya kesalahan administrasi, 7 hari usai pemilu, KPU akui masih ada kesalahan input data ke Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap. Ada 1.223 TPS yang datanya tak sesuai, termasuk kesalahan input data ketiga pasangan calon presiden di 822 TPS. Dari hari ke hari, kami menemukan berapa yang terdeteksi oleh sistem sebagai data anomali, totalnya berapa, hariannya ada, totalnya berapa, diperiksa berapa, sisa PR kami ada berapa. Jadi secara terbuka ini kami sampaikan dan terus-menerus selalu diperbaiki oleh KPU tingkat kabupaten kota. Tak hanya itu, ada lebih dari 5.000 TPS di seluruh Indonesia yang menampilkan anomali data. KPU terus berupaya mengatasi dan memperbaiki kesalahan dan anomali data dalam Sirekap. Dari total 823.236 TPS, sebanyak 73,25% data sudah masuk ke dalam data Sirekap. Dan proses memasukkan data pemilu masih terus berlangsung hingga 20 Maret mendatang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Padang, Sumatera Barat, dan Jakarta, Tim Liputan RTV. Ya, Tasya dan juga sahabat RTV, ini hingga Selasa malam pukul 10, hasil penghitungan suara secara real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, masih mengungguli 2 paslon lainnya. Ya, ini Prabowo Gibran unggul dengan raihan suara mencapai 58,73%. Dari penghitungan suara secara real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU hingga pukul 10 malam pada Selasa kemarin, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih unggul jauh atas 2 paslon lainnya, yaitu pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Prabowo Gibran meraup 58 juta lebih suara atau sekitar 58,73%. Sementara di posisi kedua menyusul paslon Anies Muhaimin dengan raihan suara mencapai 24 juta lebih atau sekitar 24,26%. Dan posisi ketiga ditempati Ganjar Mahfud yang meraih 16 juta lebih suara atau sekitar 17,01%. Jumlah suara yang masuk ini dikumpulkan KPU dari 602.515 TPS atau sudah mencapai 73,19%. Tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas yang datanya sudah mencapai 100% pada Selasa dini hari. Prabowo Gibran melaju kencang dengan total suara mencapai 58,47%. Data ini diambil dari 2.000 TPS yang tersebar di 38 provinsi. Pun juga hasil dari hitung cepat Populi Center yang juga sudah mencapai 100% datanya pada 15 Februari lalu. Prabowo Gibran tak tertahankan lagi di posisi pertama dengan 59,08%. Ya, sahabat, informasi dari Lensa Arena tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia Pagi kali ini. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih telah menyaksikan kami, sahabat RTV. Selamat pagi dan sampai jumpa.